Bayangkan kau berada di tengah arena. Di sekelilingmu, puluhan ribu mata menatap. Harimau kelaparan mengaum dari kandangnya. Seorang petarung, tubuhnya penuh luka, mendekat dengan pedang terhunus. Selamat datang di Colosseum, tempat di mana hidup dan mati jadi tontonan. Tempat hiburan dibangun di atas darah manusia. Tapi di balik kemegahannya, ada cerita yang tak pernah dikisahkan dalam buku sejarah. Tahun 72 Masehi, Kekaisaran Romawi baru saja keluar dari konflik besar. Perang Yahudi yang menghancurkan Yerusalem, rakyat sengsara, Romawi goyah, dan saat itulah, seorang kaisar baru naik tahta, Vespasianus. Ia butuh cara cepat untuk mengalihkan perhatian rakyat. Butuh sesuatu yang bisa membuat orang lupa akan kesengsaraan. Maka lahirlah ide gila. Membangun arena pertunjukan terbesar yang pernah ada di dunia. Bukan hanya untuk olahraga, tapi untuk darah, kematian, dan kontrol massa. Colosseum dibangun dari hasil rampasan perang. Batu-batu besar diangkut dari seluruh penjuru kekaisaran. Ratusan ribu budak dipaksa bekerja tanpa henti. Proyek ini bukan sekadar arsitektur, ini propaganda. Sebuah hadiah bagi rakyat, yang diam-diam mengikat mereka dalam rantai kekuasaan. Setiap pagi, saat matahari belum sempurna terbit, ribuan warga Roma sudah berkumpul. Mereka datang bukan untuk menonton drama, tapi untuk melihat darah tertumpah di atas pasir. Pertunjukan di Colosseum tidak terjadi begitu saja. Semua diatur dari jadwal, jenis pertarungan, sampai skenario kemenangan. Mulai dari pagi hingga sore, semua dibagi dalam sesi. Venatio, pertarungan manusia melawan binatang buas. Executio, eksekusi mati sebagai tontonan. Munera, pertarungan gladiator 1 lawan 1. Bahkan, banyak pertarungan yang penuh manipulasi. Penonton disuguhkan pertarungan yang tampak seru. Padahal diam-diam hasilnya sudah diatur demi taruhan orang-orang kaya. Tapi jangan salah, bukan semua gladiator bertarung sampai mati. Seringkali, bila pertarungan cukup menghibur, penonton akan bersorak, dan kaisar akan menentukan nasib sang petarung. Satu jempol naik bisa berarti hidup, tapi jempol turun adalah vonis kematian. Di atas pasir Colosseum, tidak ada pahlawan, hanya korban, dan penguasa yang menentukan akhir. Selama ini kita membayangkan, gladiator adalah budak tak berdaya, yang dipaksa bertarung. Tapi kenyataannya, tidak sesederhana itu. Para gladiator berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang memang budak dan tawanan perang. Ada kriminal yang dijatuhi hukuman mati. Tapi, ada juga orang bebas yang sukarela mendaftar demi uang dan ketenaran. Bayangkan, seorang pria biasa, miskin, hidup tak menentu. Lalu melihat ada jalan untuk menjadi pahlawan di mata rakyat. Meski harus mempertaruhkan nyawa. Mereka dilatih di tempat bernama Ludus Sekolah Gladiator. Disinilah tubuh dibentuk, taktik dipelajari, dan nyali diuji. Setiap hari mereka berlatih keras, makan daging, dan dilatih oleh mantan petarung veteran. Namun bukan hanya otot yang diasah. Mental juga dibentuk agar tidak gentar ketika berdiri di tengah arena. Bahkan, beberapa gladiator menjadi sangat terkenal. Nama mereka diteriakan oleh ribuan orang. Wajah mereka tercetak di koin, dan wanita-wanita Romawi mengaguminya. Ironis, ya. Di atas arena mereka dianggap pahlawan. Tapi begitu keluar dari sana, mereka tetap budak, tetap tak punya hak hidup seperti manusia bebas. Colosseum bukan hanya tempat pertarungan fisik, tapi juga arena pertarungan politik. Kaisar Romawi memanfaatkan pertunjukan gladiator untuk mengendalikan rakyat. Saat terjadi krisis ekonomi, pemberontakan, atau kekacauan, mereka mengalihkan perhatian rakyat dengan hiburan berdarah. Ada pepatah Romawi kuno, Paenama circenses, artinya roti dan pertunjukan, cukup beri rakyat makan, dan tontonan, mereka tak akan peduli politik. Bahkan beberapa kaisar ikut bertarung di arena, salah satunya adalah Commodus, anak Kaisar Marcus Aurelius. Ia percaya dirinya adalah inkarnasi Hercules, dan sering tampil di Colosseum demi popularitas. Tapi semua pertarungannya diatur. Lawan-lawan sengaja dilemahkan atau dibayar untuk kalah. Ini bukan pertarungan, tapi panggung kekuasaan. Di balik tribun Colosseum, para senator berbisik, jenderal saling curiga, dan rakyat dijadikan alat propaganda. Pertunjukan di Colosseum adalah ilusi.
tapi kekuasaan yang dibentuk darinya nyata dan mematikan. Banyak yang menganggap Colosseum hanya bangunan tua dari batu, tapi sesungguhnya ini adalah keajaiban teknologi pada masanya. Di bawah lantai arena, terdapat labirin bawah tanah bernama Hypogym. Di sanalah gladiator, binatang buas, dan alat-alat eksekusi disiapkan. Sistem ini dilengkapi lift kayu, katrol tali, dan jebakan lantai yang bisa terbuka sewaktu-waktu. Bayangkan, seekor singa bisa tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Disambut sorakan penonton yang tak tahu itu semua sudah diatur. Lebih dari 30 elevator tersembunyi, bisa mengangkat binatang langsung ke tengah arena. Colosseum juga memiliki sistem saluran air yang kompleks. Bahkan beberapa sejarawan percaya, arena ini dulu bisa dibanjiri air untuk pertunjukan pertempuran laut kecil. Tapi misteri tak berhenti di sana. Ada desas-desus bahwa ribuan kerangka masih terkubur di bawah Colosseum. Para budak pekerja, para gladiator yang mati, semua ditinggalkan tanpa nama, menjadi bagian dari fondasi kekuasaan Romawi. Colosseum bukan hanya tempat pertarungan, tapi juga kuburan yang tak pernah diberi nisan. Tidak semua gladiator mati di arena. Faktanya, hanya sebagian kecil yang tewas dalam pertarungan. Karena melatih gladiator itu mahal. Mereka adalah investasi. Seorang gladiator yang bertahan cukup lama bisa menjadi bintang, memenangkan kebebasan, mendapat uang, bahkan menjadi tokoh masyarakat. Tapi apa yang terjadi setelah mereka bebas? Beberapa menjadi pelatih di sekolah gladiator, beberapa menjadi pengawal elit bagi senator, dan ada juga yang menjadi aktor dalam pertunjukan ulang pertempuran mereka. Namun, banyak juga yang hancur secara batin, trauma, luka fisik, dan kenangan akan darah, tak pernah benar-benar hilang, bahkan setelah bebas. Banyak gladiator tetap tidur dengan pedang di dekat mereka, karena bagi mereka, dunia luar terasa lebih menakutkan daripada arena, dan dalam kesendirian, mereka hanya punya satu hal, kenangan yang tak bisa dihapus. Colosseum pernah menjadi pusat dunia, tapi tak ada kejayaan yang bertahan selamanya. Abad demi abad berlalu, kekaisaran Romawi runtuh. Para kaisar terakhir tak lagi menggelar pertunjukan berdarah. Kekristenan tumbuh, dan pertarungan gladiator dianggap biadab. Tahun 523 Masehi, pertunjukan terakhir digelar. Setelah itu, Colosseum mulai ditinggalkan. Gempa bumi mengguncang Roma, sebagian besar bangunan roboh. Warga memanfaatkan batu dari reruntuhan Colosseum untuk membangun rumah, gereja, bahkan istana. Pada abad pertengahan, Colosseum jadi tempat tinggal bagi gelandangan dan kelompok kriminal. Bahkan sempat dijadikan benteng pertahanan oleh para bangsawan. Abad demi abad, kemegahan itu menjadi reruntuhan. Tapi seiring waktu, dunia mulai sadar bahwa tempat ini bukan sekadar tumpukan batu. Ia adalah saksi bisu peradaban. Kini, Colosseum menjadi situs warisan dunia, dikunjungi jutaan orang setiap tahun. Tapi kalau kau cukup diam, dan cukup peka, kau mungkin masih bisa mendengar jeritan para gladiator di antara dinding tuanya. Kini, Colosseum berdiri diam, tapi ia menyimpan gema ribuan nyawa yang pernah bertarung dan gugur. Jika kau pernah berjalan di dalamnya, lihatlah lebih dekat, cium aroma batu tuanya, sentuh dinding yang sudah retak. Di sanalah, darah mengalir bukan sebagai cerita, tapi sebagai kenyataan. Ratusan ribu manusia datang dan mati di tempat ini. Bukan karena dosa, tapi karena mereka jadi tontonan. Di mata kita hari ini, mungkin itu kejam. Tapi bagi dunia saat itu, itulah hiburan, itulah kekuasaan, itulah harga nyawa. Tapi Colosseum juga menyimpan kisah tentang ketahanan manusia, keberanian, dan kebangkitan. Para gladiator yang ditindas, justru dikenang sebagai pahlawan. Arena yang dirancang untuk menaklukkan rakyat, kini menjadi simbol sejarah. Dan sejarah punya cara untuk berbicara, bagi mereka yang mau mendengar. Jadi kalau suatu hari kamu datang ke Roma, dan berdiri tepat di tengah Colosseum, diamlah sejenak, dengarkan. Mungkin, di antara angin dan gema dinding tua itu, kau akan mendengar suara langkah kaki, hentakan pedang, dan bisikan para jiwa yang tak pernah dilupakan. Inilah Colosseum, bukan sekadar tumpukan batu, tapi panggung sejarah manusia. Tempat di mana kekuasaan, hiburan, dan penderitaan bertemu.
dan meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang.